kayu gitu pandai kita namanya. Mantap ini. Aduh.
wae. Kapan aku ngelaran turu nyong nek turunan itu bisnis. Ini turunnya yang jago. Obat. Kan jago, tidak jago. Merambat. Turun. Ngantuk yang mau dia kita. Sumuk mana tuh? Rasanya sumuk apa? Aduh. Telas nih, tanganku telas. Mau kerokan sih maksudnya? Air dulu bro, brother. Apa pernah? Apa ini? Pesona. Sembus lagi. Tiris.
HP pun bang. Nyoba. Engkau baik. Kena. Cukup pura sih kan. Kayu. Lah mau nang kene ya? Hah? Nah, Nah, tas yang cilik. Iya. apa namanya? Spesial. Gimana mau? Oh, ada konten kan. Lakuin. Paksan. Tunggu buat nih. Tuh. Aku syukur pak, syukur potong. Ini. Oh, oke. Nah, di sini. Bangun. Makan. Ngopi. Kopinya sidik lah. Sidik ya kopinya. Anak bulan apa? Kopinya sidik lah. Jangan main kau kacau teh. Aku kok mau nyakit jahe tapi enggak kebiawan. Nah, sendok pojok, sendok ini. Kocok sidik lah sidik. Dikit. Nah. Mau tambahin. Mau. Besok kan ini. Nanti kan. Nanti kita ambil dulu. Suara kok punya kan? Manuk bang. Suaranya turun. Memang mirip suara itu ya, mirip. Langsung di sana ya. Udah ngantuk teman-teman. Beneran. Wih, Akan ada suara teman-teman. Tapi nampaknya suara burung hantu macam-macam.
Wah, kopinya banyak banget nih. Sampai nggak muat teman-teman. Airnya dikasih penuh ya. Ini kurang lagi gue kayak gitu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan dengan kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat rahmat, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa di sini di Lekhar Petualang, dan kebetulan saya bersama Kang Tambuh di sini teman-teman ya. Mantap. Oke teman-teman, selanjutnya selawat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita, panutan kita, kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya, pertolongannya fid dini wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, kali ini saya camping lagi di sini ya, yaitu tepatnya di jalan yang pernah sempat saya buat camping ya, tetapi ada salah satu subscriber saya yang minta untuk camping lagi di sini, disuruh membawa daun bidara ya. Iya, Daun bidara. Saya kasih tunjuk daun bidaranya ya teman-teman. katanya kalau keadaan bicara itu Ya ini aman. daun bidara, dan saya bawa daun kelor juga nanti untuk kita masak bersama mie teman-teman. Ini adalah daun kelor. Daun kelor ini banyak manfaatnya juga. Ini daun bidara juga banyak manfaatnya ya. Daun bidara biasanya juga buat obat juga itunya teman-teman. Kita taruh sini dulu. Dan mengenai histori tempat ini adalah di sebuah jalan menghubungkan antara satu desa dengan desa yang lain, desa saya dengan desa yang lain ya. Setiap saat saya lewat dan teman-teman lewat dan tetangga-tetangga lewat itu sering terdengar klotak di rumpun bambu sebelah sana ya teman-teman. Rumpun bambu ulung atau bambu ireng ya, pring ireng. Jadi saya penasaran di sana, nah, ada apa gitu kan. Dan di konten yang kemarin saya itu mendapati ada macam bayangan merah di situ ya, macam kayak selendang merah. Itu saya nggak tahu itu bayangan apa. Itu menurut penglihatan saya teman-teman. Dan warga sekitar sini pun yang sering lewat gitu ya Kang Tambuh ya, Iya, betul. sering mendengar suara itu, peteng klotek itu, macam suara bambu yang diketuk-ketuk pakai logam gitu atau pakai kayu gitu ya, klotak gitu. Itu kita nggak tahu apa gitu kan. Nah waktu itu di konten yang kemarin yang sempat ada subscriber saya yang bilang suruh camping lagi di sini sambil membawa daun bidara itu. Nah kali ini saya juga membawa daun bidara tersebut. Kasih tunjuk di Ini yang namanya daun bidara. bidara ya teman-teman. Ada duri-durinya yang kecil-kecil itu. Nah jadi sesuai permintaan subscriber saya sudah membawa ini. Ada subscriber saya yang bilang suruh membawa apa namanya, ikan asin, membakar ikan asin. Itu belum saya penuhi ya, mudah-mudahan sabar menanti ya. Dan juga meneruskan cerita bahwa nek kanca-kanca mau sing tau lewat kene terus ada ya, Ada banyak lah. Sering lagi. ada sering kelihatan bayangan gitu ya. Kancamu sing temanmu yang itu loh, yang bakul apa namanya, bakul cilok itu kan, Iya, sana lewat sini. terus jasa paket itu, paket kan sering lewat sini ya. Paket ya benar. Nah sering lewat sini. Ketika dia mampir tempat saya, mampir tempat jenengan kan sering bilang seperti itu kan, ada suara pateng klotek di sana. Ada sampai sore tuh itu. Ini tempatnya memang agak tanjakan gitu ya teman-teman. Jalan ini agak ada tanjakan seperti ini. Ini jalan menuju ke desa sebelah ya, desa saya ke desa sebelah, dan ini akses jalan utama di sini teman-teman. Tapi memang jam segini kan sudah malam ya, nggak ada orang lewat, jarang orang lewat, paling orang ronda malam gitu ya. Oke, kita lanjutkan kopi dulu teman-teman ya, karena kopinya sudah Ini udah masak airnya. tadinya kita masak mie aja bro, sama kubis. Nanti kubisnya dulu atau minyak dulu? Minyak dulu. Ini ada telurnya mau sih, tak cukup telurnya sih.
Oke teman-teman, malam ini Nah, kita masaknya mie lagi kalau saya ya. Tapi kalau lehar enggak, biasanya enggak mie, tapi ini kita masak mie saja karena ketok sumu banget nek nganggo dasarnya aku mau bar kerokan baru saja kerokan, jadi kalau kita makan yang hangat-hangat gitu mudah-mudahan anginnya hilang, nggak jadi masuk angin gitu teman-teman ya. tapi malam ini minyak pakai telur dan juga ada kubisnya, jadi enggak mie mulu ya teman. Terus ada ini daun kelor ya, daun kelor nanti kita bikin. Pokoknya walaupun backgroundnya mie tapi banyak campurannya teman. Dan saya masih penasaran ya teman-teman, jikalau apa namanya para penduduk yang sering lewat sini, teman-teman dari Kang Tambu juga sering lewat sini kan, yang khususnya jasa paket. Kalau jasa paket itu kan lintas kota ya, lintas kecamatan, jadi sering mendengar itu suara titik-titik macam ketawa gitu ya. Yang jelas kalau Jawa kemarin itu sering ada suara-suara yang aneh. Ada orang menangis, ada apa. Ini vlog ya, vlog ya. Teman-teman, karena kopinya sudah mulai dingin ya, mari sahabat-sahabat Kang Tambu, sahabat-sahabat Lehar Petualang, mari kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cis. Dier. Iya. Ya, Jadi teman-teman. Kita ngopi bareng ya. alhamdulillah. Ambil kopi Anda teman-teman, ambil teh Anda, ambil jahe Anda, susu Anda, supaya kita bisa minum bersama dalam kebersamaan. Ini saya pakai tangan kanan ya teman, tapi karena ini pakai kamera depan, jadi mungkin di situ kelihatan kiri ya, tapi ini kanan. Belutak dah. Astagfirullahaladzim, jam segini sudah ada ayam Dan jam jago 11 ya, tadi 10:30 ya. itu kalau menurut hitungan apa Jawa Jawa itu pertanda tidak baik ya. kurang baik biasanya. Suara kokok ayam teman-teman. Tapi kalau dalam agama itu katanya ada malaikat yang turun, karena kalau ayam kan lihat tuh katanya, tapi entah malaikat apa kan kurang tahu. Mudah-mudahan malaikat yang menurunkan rezeki. Rezekinya. Amin amin amin. Allahumma amin. Oke ya, jadi teman-teman ini menginjak apa namanya puasa yang sudah pertengahan ya. Ini malam 18. Malam ke-18 buat teman-teman, saudara-saudara semuanya yang menjalankan puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain, selamat menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain. Semoga apa yang menjadi kewajiban kita mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda tentunya ya Kang Tambu ya. Amin. Karena bulan-bulan suci macam ini kita harus berjuang untuk mencari pahala, sangune urip, berlomba-lomba mencari pahala. Karena kita pulang ke rahmatullah ataupun ketika kita masih hidup tidak memanfaatkan waktu kita, hidup kita ya, kita akan rugi di kelak kemudian hari. Aduh, ngentat-ngentut wae bocah iki. Kebiasaan di. Bisa teman-teman ya, Kang Tambu ini tukang ngentut teman-teman. Tapi tak apalah ya, karena sudah ngopi, mungkin ini perutnya ini supaya nggak masuk angin, malah bisa keluar angin gitu, malah bagus gitu ya. Jadi kalau kentut ya mungkin ya papan ya, nek nang tempat rame pas pengajian ya nggak mungkin kentut gitu ya teman-teman. Oke teman-teman,
Selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Kita menunggu mie-nya masak. Kang Tambuh ini masak mie ya, karena spesialis mie ya loh Kang Tambuh ini. Ya teman-teman, ini pakai daun apa sih? Daun kelor ya teman-teman. Daun kelor, dan juga ada kubis nanti kan. Ini daun kelor ini di samping juga buat apa? Segeran, tapi juga untuk kesehatan ini. Ini baru saja metik kalau itu ya. Kalau ini potongan pasar. Kebetulan saya juga ada pohon kelor di dekat rumah, jadi saya metik. Dan kebetulan pula saya punya daun bidara, pohon bidara. Itu kiriman dari adik saya dari Cikarang. Waktu itu beli online, terus pas waktu pulang ke kampung dia membawa daun bidara itu teman-teman. Dan katanya daun kelor ini bisa untuk menyembuhkan segala penyakit, termasuk penyakit Jamu lah ya, yang apa ya, penyakit yang berbau Jawa, berbau mistik. Contohnya kayak orang yang punya susuk, nah, ini bisa menghilangkan susuknya ini teman-teman. Jadi kalau mau menghilangkan susuk cukup pakai ini saja. Tentunya ada cara-cara tersendiri gitu ya. Iya. Macam kayak rukiah lah ya. Bikin apa ini? Oke teman-teman ya,
minyak sudah matang dan juga satu manci penuh teman-teman. Kita akan makan bersama Kang Tambuh. Ayo teman-teman, ambil makanan Anda, ambil nasi goreng Anda ataupun nasi putih Anda, kita makan bareng dengan Liar Petualang bersama Kang Tambuh. Yang muda. Gimana? Mas sendok. Ini kan tak sendok iki. Hah? Tak sendok ya, sendoknya ndi? Ini masih sendoknya lah, luar. Ini sendok. Gue. Wah, rompok itu rompok. Ngambil rompok. Nah, wis ditaruh dhewe. Itu mah, itu mah. Ya teman-teman, mari kita makan. Sahabat Kang Tambuh, sahabat Liar Petualang, mari kita makan bersama. Malam ini kita makan mie tapi Nasi dengan telur dan juga segala cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Satu manci penuh nih teman-teman. Oke. Rasa kari. Oke, buat teman-teman semuanya, mari kita makan bersama sama Liar dan juga saya Kang Tambuh ya. Buat teman-teman di rumah, silahkan ambil nasinya, ambil minyak, ambil pokoknya apa yang ada di depan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Lah dene kuning telure ini kabeh ya. Alhamdulillah malam ini terang benderang ya. Nggak ada hujan. Kan ini terang bulan. Bener. Kan dulu. Wis, iki wis kabeh. Wis karek ngono. Tambah lemu. Apa ya? Kanting jatuh.
Ini yang bikin kita gemuk ya ini. Setiap camping makan. Mangan wareg enak. Gimana ya? Enggak eling. Biasanya kalau makan kalau nggak ada yang buat dorong itu susah. Gimana teman? Gimana? Ini jenis potong daun Lor. kelor. Saya belum pernah makan ya teman, daun kelor ini baru pertama kali ini. Nah, aku sering karena dekat rumah ada pohon ini. Memang sengaja saya tanam pohon kelor ini. Karena di samping nutrisinya banyak, dia bersifat sebagai jamu ataupun tanaman obat gitu katanya. Jadi buat untuk bisa untuk sayur dan juga termasuk itu daun nangka Belanda itu apa sih? Nangka sabrang. Emang enak di sayur? Enak, yang pucuknya itu. Aku cobain sih. Itu juga tanaman sebagai tanaman obat. Tapi belum pernah dengar loh kalau nangka sabrang di sayur. Belum pernah dengar. Coba aja di googling. Di sini kan juga banyak temulawak, temu-temu ini kan pohon temu. Temu ini juga bisa untuk jamu, termasuk tanaman obat itu. Kalau daun kunci, tak sering. Enak, daun kunci juga, pucuk daun kunci itu. Ini saya makannya paling banyak teman. Mau tidak mau ya, harus menghabiskan tuh. Ternyata daun kelor ini nggak dihabiskan. Hawanya panas ya. Kalau saya sering rasakan itu kalau di tempat-tempat yang angker atau wingit macam seperti ini, boleh dibilang hawanya itu berbeda, ya kan? Yang jelas sering panas gitu kalau menurut saya kan. Sama aja.
Terus ketika kita kalau menurut saya pakai ketika ada yang datang atau makhluk astral yang lewat ataupun mungkin bersarang di situ, belah punggung sini rasanya kayak tebel gitu. Waktu itu dulu pernah waktu saya di rumah pas hujan angin gede banget, terus mati lampu, ada longsor juga waktu itu, tahun berapa itu saya lupa. Itu sempat saya itu sininya tebal kan, waktu itu pas nonton TV itu sendirian, saya nonton TV itu. Ketika itu pula saya sininya tebal banget rasanya, kayak ada macam orang bersil, cuit. Langsung saya itu ketakutan. Saya pun nggak melihat apa-apa itu, tapi spontan itu juga saya merasa ketakutan. Terus saya lari ke kamar bapak ibu saya waktu itu, Terbawa suasana. Mungkin karena kan ya betul apa namanya, itu pas belum mati lampu, ketika angin buatan itu bus terus ada hujan, baru mati lampu. Lepas itu baru saya itu merasakan sininya tebul rasanya, langsung lari saya dari kamar yang nonton TV itu, ruangan untuk nonton TV, saya lari ke kamarnya ayah ibu saya itu. Mungkin bayangan kita langsung ke sana kan. Tapi betul loh, saya baru itu kali itu merasakan betul itu, walaupun itu di rumah saya sendiri loh, betul. Jadi yang namanya gaib itu ya kita nggak tahu lah ya, Jadi memang nggak melihat, tetapi bisa dirasakan ketika hal itu ada, ketika mereka hadir itu. Hidok itu merinding nih aku. kayak gini tadi malam. Ini kan kemarin malam saya mau camp tapi nggak jadi. Karena apa? Saya coba motor kemarin malam loh. Sampai jalan kok pikirannya kebayang-bayang ada apa gitu. Langsung sini langsung merinding di jalan itu malam kan udah jam 10 habis terawih terus. Rencana mau camping gitu ya. Iya. Rasanya nggak enak ya. Pikirannya jangan-jangan nanti gitu loh. Tapi sini sudah terasa. Terus kita sudah merasa di sini merinding. Nah, terus balik aja. Karena sudah merasakan baru di jalan baru dari rumah berapa, paling 200 meter dari rumah. Tapi pengalaman penjenengan ketika camping terus ada fenomena paling menegangkan itu di mana itu kan? Sering ya gitu kan ya. Karena kita sengaja ya teman-teman, kita berpetualang ke tempat-tempat yang horor seperti itu, kita memang sengaja. Jadi mereka itu pun tahu ketika kita datang itu, mereka tahu, dan bahkan dia juga bisa menggoda ya, karena kan kita datang itu memang mencari tempat yang horor gitu kan. Jadi seolah-olah kita itu menantang gitu kan. Nah pada akhirnya hal itu ataupun makhluk itu akan sengaja mendatangi kita gitu kan. Apalagi kalau kadang kan namanya manusia kan nggak selalu ingat ya. Kadang saya baru datang terus kencing sembarangan, kadang kan nggak ingat kan, cuma sembarangan aja. Itu nanti pasti rasanya lain. Tempat yang sembarangan. Kadang saya sering di tempat kayak itu, di mana tuh ya, di pohon apa yang gede, saya kan menghadap ke sana, bila saya kentut. Mungkin itu juga pengaruh. Saya kesurupan itu ya. Kesurupan. Dulu itu pas kita mulai berempat, pas waktu saya kalau pengalaman paling berkesan saya waktu itu di Gondowangi itu ya. Nanti waktu saya di Gondowangi itu saya bersama Pak Hadi sama Bang L waktu itu. Jadi kita bertiga datang ke sana ngecamp, terus waktu itu kita perjalanan mau ke tempat itu saja sudah ada fenomena waktu di Gondowangi. Nah suatu ngecamp tidur gitu, ada suara kerincing apa namanya, kayak kuda itu, kelinting. Semua pada kaget karena semua pada dengar itu. Karena itu kan Gondowangi ini memang menurut saya ya, hutan Gondowangi ini memang betul-betul fenomenanya banyak itu. Makhluk astral itu banyak, bahkan itu boleh dibilang sarangnya ya. Karena itu tempat istirahatkan daripada apa namanya, Nyi Roro Kidul itu. Ketika dia perjalanan kemana gitu, ngecampnya di situ, atau tempat beristirahat katanya seperti itu katanya ya kan. Terus
ketika saya mau ke gua, terus kami bertiga kan, Bang El juga ambruk, saya juga ambruk, apa hati juga ambruk. Bahkan saya itu merasa kayak dari belakang itu ada yang dorong sedikit gitu, kayak ada yang menghantam gitu loh, ada tekanan. Lah ketika itu pula saya nggak sadarkan diri waktu itu, sampai beberapa hari itu badannya nggak enak itu kan kamu. Jadi itulah pengalaman-pengalaman yang sering kita jumpai ketika kita ngecamp. Kalau yang makhluk astralnya itu memang betul-betul kuat ya, kita tidak tahu, kekuatan manusia itu terbatas ya kan. Kita hanya bisanya pasrah karena memang kita sengaja untuk camp itu, memang camping itu memang sengaja mencari tempat-tempat yang horor gitu teman ya, Bang Tambuh. Oke teman-teman, lanjutkan kopinya dulu Mas Tambuh, masih enggak kopinya? Diminum dulu kopinya. Tapi yang namanya camping horor itu memang kita mencari tempat yang horor. Jadi tapi kadang kan waktu-waktu tertentu kita tidak bisa ngontrol. Kadang jadi kadang sudah sampai terlalu gimana ya. Kalau saya yang kemarin itu lari dan benar lari itu, saya ambil kameranya paginya ketinggalan di sana Karena memang begitu panik gitu ya. iya karena ambil paginya. Ya mungkin teman-teman pemirsa dimanapun berada mungkin pernah mengalami hal-hal yang horor, yang janggal, yang apalah ya di tempat-tempat Anda mungkin ya pernah mengalami itu. Anda mungkin tidak melihat yang sosok ataupun apa, tetapi kekuatan daripada makhluk astral itu mungkin banyak mempengaruhi di jiwa kita, sehingga kita tidak bisa mengontrol badan kita, tidak bisa mengontrol jiwa kita, sehingga kita merasa ketakutan yang sangat. Itu bisa jadi seperti itu Kang Tambuh ya. Iya ya, refleks kadang. Sebenarnya kalau dari awal itu saya apa sih wedi karo gaib, kita kan paling sempurna, Makhluk paling sempurna gitu ya. ketika sadar itu. Tapi ketika sudah refleks alam bawah Panik. sadar, panik itu Panik kan, kita nggak bisa ngontrol lagi. kita nggak bisa fokus ya. Tapi ketika kita fokus terus ya, pikiran saja, ambil saja kalau kita sekolah gitu lah, kalau kita fokus mengikuti tes sekolah itu akan lancar ya kan, ketika tes itu akan lancar. Seperti kita juga seperti ini. Jadi ketika kita mungkin sering ngaji, sering burung kan, Enggak, yang sebelum itu kayak ada tadi yang tadi sebelum hook itu ada kayak suara gimana ya? Kayak kalau dalam film itu kan gitu. kalau saya malah Kali. malah sedengarnya malah dari Mungkin teman-teman bisa dengar ya dari kamera ya, mungkin ada suara yang janggal itu ya. aneh, suara yang mungkin Itu yang paling harus kita waspadai. Jadi nek wong Jawa ngomong sing waspada lah. Nek kalau bahasa Indonesianya waspada. Jadi setiap saat kita pergi kemanapun, dimanapun kita harus waspada gitulah. Waspada ketika ada apa-apa hal, kalau ketika hati-hati dan waspada itu tentunya akan wis kacek lah ya. lebih bagus lah. Wong hati-hati ya lebih. Hati-hati, setiting hati-hati. Kurang lebih demikian teman-teman ya, pengalaman-pengalaman horor yang pernah kita alami di saat kita camping horor gitu ya teman-teman. Dan untuk malam ini kita nanti akan pergi ke rumpun bambu yang kita maksud. Kita sudah membawa apa yang namanya daun bidara teman-teman ya. Ini karena kata subscriber saya, dan ya saya sengaja nanam memang di rumah ya, di dari dulu. Dari dulu saya memang mau nanam itu karena bisa untuk ruqyah pribadi juga. Pernah itu sedulur dari Kalimantan juga pernah datang ke tempat saya, Mas katanya punya daun bidara gitu. Akhirnya saya petik kan, saya bawain dia dari Kalimantan. Kayak apa sih daun bidara? Memang belum tentu semua orang tahu ya kayak apa sih daun bidara gitu ya. Assalamualaikum. Apa kan Tambuh? Kayak suara huk.
bawah sana itu ada kayak apa kaleng tapi karena bawah sana kan ini jauh ya. Ini tempatnya miring gitu ya makanya. Kalau jam segini umumnya ya orang kurang ya bisa lewat ya. Jalan sini juga nggak ada orang lewat karena ini sudah mendekati tengah malam. Ini saya nyenternya mutar ya karena takutnya nanti dikira ini settingan ada orang lain, tapi ini asli kita cuma berdua ini. Real kita camping ya. Nanti kita memang betul-betul ada di hutan ataupun di kebun lah ini ya. Nanti kalau ada suara-suara yang lain kedengar di kamera ntar dikira ada orang, tapi asli. Tapi alhamdulillah malam ini aman-aman itu. Mudah-mudahan nggak ada halangan lah itu. Lampunya dipadangi lah. Iya. Lampunya padangi banget lah. Ngono wae. Oke teman-teman semuanya, saya dan Kang Tambo akan melakukan tidur dulu, selepas itu nanti kita ekspor ya. Dan saya akan pasang 2 kamera, satu di dalam tenda karena Kang Tambo mau tidur di luar tenda ya. Ini tendanya tenda cukup untuk 1 orang. Dan kamera Kang Tambo ada di sana, kamera saya yang ada di sana 1, dan ini 1 saya taruh di dalam. Mudah-mudahan nanti bisa merekam kejadian semisal ada hal-hal yang dapat ditangkap oleh kamera gitu. Jadi teman-teman, kita tidur dulu. Itu nggak normal ya. Sarung sih. Saya persiapkan ini ya teman-teman. Remote sempat adem banget kan tambah gitu. Ya, aku mau semua itu mending orang tapi sih lemut langsung berganti. Bismillah.
Perasaan aku orang yang kayak nggak di sini aja. Cuma mimpi.
itu aku mimpi atau gimana, perasaan juga nggak kayak mimpi ya, kayak beneran. Apa ini nih? Sip, coba. Sip. Coba apa nih? Perasaan Kasihan gitu. Ana busak jane ceritane Kang Tambah. Ntar dulu. Sakjane ono apa to kok mau? Ya aku memang anu, nang jero ki lemut tok. Enggak rasa turu aku mau. Yuk. Mari ki. Kowe ngagem-ngagem apa terus aku buka. Ketok kowe ki turun lenter. Mungkin ora tak gugah. Bukan kowe kekeselen apa. Terlalu capek atau apa kan jadi nggak bisa tidur pulas, maksud saya seperti itu, nggak sengaja nggak saya bangunin. Ternyata ketika jenengan aku memang perasaan jenengan itu sikilnya daplang-daplang ngono. Tadi itu kan Duduk sikilku kuwi kaki saya. Terus akhirnya kan saya buka ini tadi, kaget saya kan duduk kayak ketendang kaki saya. Gitu loh. Makanya saya buka tenda terus jenengan kok terlalu capek bingung kayak gini. Kenapa? Ceritanya kenapa tadi? tadi itu saya kan perasaan itu ketemu sama ada seorang cewek yang cantik, pokoknya ayu banget lah. Cantik Duduk banget. sikilnya merah, rambutnya panjang. Dan karena saya melihat seorang wanita yang begitu cantik dan Terpikat terus dia diterpikat. itu memang melambaikan tangan gini, Oh, gitu. perasaan itu kayak dekat apa jalan arah wisata lah. Saya sampai gini, Mau diajak perginya gitu ya. kayak gini, boleh kenalan mas gitu, boleh kenalan, tapi dia nggak menyebutkan namanya sayangnya. Jadi dia minta kenalan saya, tapi saya menyebut kenalan dia, tapi dia nggak mengatakan Nama dia gitu ya. melambaikan tangan gini, Terus karena ada kenalan, ngobrol-ngobrol, terus jalan arah wisata lah. ada ajak jalan-jalan, muter-muter gitu. Kayak nampaknya di tempat itu tempat seperti apa Kang Tambah? Yang indah-indah atau yang apa? Maksudnya asing atau tempatnya asing atau kamu pernah diajak ke sana Yang jelas atau pernah mengalaminya itu? tempat itu Ki, kalau saya belum pernah melihatnya, kalau saking indahnya, sangat indah. Di sini kayak ada air terjun, Hmm. terus bawahnya ada Macam kedungnya, kolam, kolamnya, kolam lah ya. kolamnya gitu. Airnya jernih banget itu. Jernih banget. Dan saya diajak main di situ, tapi saya nggak mau. Jadi saya cuma jadi dikelilingnya, diputar sana sini, duduk di pinggirnya sama si cewek itu tadi. Terus sempat ngobrol apa aja yang diobrolin? Ya dia Diajak kawin kali. enggak ngobrol-ngobrol, yang jelas dia ngomongin seputar wisata lah. Kalau di sini itu wisata yang indah, banyak pengunjungnya. Dia menceritakan air terjun itu kali ya. Ya dia cuma bicara ngomong gitu, ini kalau setiap hari di sini rame gitu. Bilang gitu Di dong. orang di sini banyak orang yang pacaran di sini, banyak muda-mudi gitu. Terus saya udah ngobrol panjang-panjang, terus Yang jelas saya diajak ngomongin main ke sana, ke rumahnya, di sini itu wisata ke rumahnya. Terus pengunjungnya. di rumahnya juga saya sempat ditawarin makan, tapi saya nggak mau makan, saya masih kenyang gitu. Memang perasaan tadinya masih kenyang. Kita cuma ngobrol sana, tapi di rumah nggak ada siapa-siapa, belum ada. Pokoknya dia itu sendirian di rumah. Dia sendirian. Panjang Jadi ketika saya sampai rumahnya itu sendiri dan nggak ada orang tuanya juga nggak ada. ke rumahnya. Terus pokoknya nggak ada orang lain. Setelah Itu macam diajaknya ke sana itu macam perkampungan atau misalkan macam apa gitu. iya, lewat jalan itu kanan kiri ada rumah biasa ya, kayak semacam di Di rumah nggak ada siapa-siapa. apa ya, Perkampungan lah ya. perkampungan. Dia itu Tapi sendirian di rumah dia. rumahnya cewek tadi itu Sampai rumahnya sangat bagus, Paling bagus lah di paling situ. bagus di situ. Wah, indah banget. soalnya nggak ada orang. Jadi tapi yang saya heran tuh waktu saya jalan menuju ke rumahnya tuh di kanan kiri ada rumah tapi sepi, Iya, Hmm. lewat Jadi jalan itu semacam kanan kiri ada rumah. kayak kampung mati tuh, tapi nggak Iya. nggak ada Di lalu lalang itu nggak ada. perkampungan. Tapi yang heran itu terus, Rumah. tapi saya nggak curiga. Cewek tadi itu sangat Terus sampainya di rumah juga sepi, nggak ada orang. Pikirnya, tapi saya nggak tanya
papa mamamu kemana itu enggak, Yang saya heran diam tuh- saja. Waktu saya jalan menuju rumah itu di kanan kiri rumah itu sepi. Lama-lama saya kok Semacam kayak kampung mati ngapain loh, ya, tapi enggak. jam enggak berapa ada. ya gitu kan, kayaknya Lalu sudah lalu sore lalu. gitu loh. Nampaknya di sore Iya, gitu ya. gitu. Tapi saya enggak Terus tahu. saya mau pamit, Terus sampainya di rumah juga sepi enggak. ya Minduk saya mau pulang udah sore Saya nih, enggak tanya. gitu. Apa kamu Terus kemana dia itu bilang, enggak. jangan dulu, nanti nungguin papa mama saya gitu. Lama-lama saya Makanya di apa jangan, ngapain ya? jangan dulu pulang lah gitu lah ya. Hmm. Pokoknya pengen mempertemukan Sore dengan gitu. karo Nampaknya bapak mamanya dia gitu ya. Iya, tapi saya nggak mau, saya tetap mau pulang. Terus saya pamit, terus saya keluar, Saya mau pulang. terus jalan terus. Terus Tapi dia kok bilang, saya jalan kok nggak nyampe jalan "Ini nungguin yang papa mama saya." arah pulang, kayak ke perkampungan terus, nggak habis-habis. Saya sana lurus, pengen mempertemukan perasaan masih kayak di tempat yang tadi. Iya, gitu ya. Di situ nggak pernah jumpa orang. Enggak cuma belas enggak. Terus saya pamit terus saya Kayak pulang. gitu. Terus saya balik lagi ke arah rumahnya dia tadi. Tapi kok saya jalan kok nggak nyampe Perasaan juga masih yang kayak jalan yang arah pulang. saya lewati tadi. Kayak ke perkampungan terus nggak habis-habis. Kok bisa ya? Saya kan heran, mau saya jalan balik arah kok masih tetap ajak, balik sana ajak. di situ enggak Terus Sama akhirnya saja jalan Sama. seolah-olah sama gitu. sama soalnya nggak ketemu orang. Saya mau tanya orang tapi nggak ketemu. Terus saya balik lagi arah. Terus saya rumahnya duduk. dia tadi. Duduk, Perasaan juga masih terus saya kayak jalan yang yo istirahat lah, istirahat duduk. Dalam duduk itu saya tempat bisa ya. Saya kan heran. kok bisa ya jalan kok balik arah kok masih yang tetap tadi perginya balik sana aja. menuju situ ada kok misalkan jadi hilang. seolah-olah sama gitu. Sama nggak Artinya ketemu kamu orang. itu Saya mau tanya orang. Muter-muter di kampung itu saja gitu ya. Ya Nggak kemungkinan pernah gitu karena mau pergi mau pulang ke rumah yang jenengan itu nggak dapat jalan. Heeh, Seolah-olah benar. tuh Istirahat motor itu sama saja Sama jalan saja. itu ya. Rumahnya pun sama seperti itu saja gitu. itu saya Ya. tetap Berarti seolah-olah kayak bisa ya. kudu neng kono kan. Mm-mm. Harus di situ nggak boleh pulang gitu ya seolah-olah seperti itu. Iya. Hilang. Terus akhirnya saya kan sudah capek terus duduk. Muter-muter di kampung itu saja gitu ya. Pokoknya duduk lah, istirahat. Kalau dihitung secara waktu normal itu Rumah yang jenengan itu enggak dapat jalan. Heeh, Seolah-olah tuh motor itu sama saja Sama jalan. saja. Rumahnya pun sama seperti itu. Itu Terus akhirnya saya kan udah capek terus duduk. Karena duduk lah, istirahat. Kalau dihitung secara waktu normal itu karena saya jalan sudah nggak nemu jalan, kemana-mana searah sana nggak ada jalan, balik nggak ada jalan, saya terus duduk. Ya sekitar kalau dia hitung itu ada setengah jaman waktu yang normal, setengah jaman. Dan di situ saya sempat terlelap lah mak, karena saya capeknya males gitu kayak ya males tidur ya, tajak duduk males gitu. Terus saya melek itu mana-mana searah sana nggak ada jalan balik. kok nggak ada. sudah Saya terus duduk di depan saya itu sudah di sekitar kalau dia hitung kayak setengah ya jaman, sudah gitu. ini kayak apa, tumbuh pohon ini lalang hamparan lalang terlelap lah mak karena tuh. saya Terus capek. begitu saya tengok berit terlelap gitu kayak pohon bambu males membuta tidur ya. berit. Saya duduk males gitu. Makanya saya terus tahu Terus saya tolong gembor payu gitu. Lari kan Lari dari situ. mau lari arah ke sana. di depan saya Tadinya itu apa namanya? Tadinya kan rumah-rumah. Rumah yang indah-indah. Heeh. Tapi ketika jenengan terlelap tidur karena kecapean Saya muter-muter tadi. duduk yuk, terus pindah terlelap males gitu kan. terus saya tengok Begitu melek pohon bambu harus di Padang ilalang. hamparan Begitu menengok ke belakang, sama ya enggak putar-putar gitu kok. pohon bambu hitam semulung semua. Tadinya itu Saya kan Paket. kaget, tadinya itu rumah-rumah yang bagus. terlelap tidur karena kecapean. Begitu saya duduk yuk terus habis dari duduk terlelap tidur benar ya, tertidur lah. Begitu melek, yang depan kok rumput semua pokoknya. Begitu menengok ke belakang, Pokoknya ngelas di hutan. putar-putar gitu kok. Saya kan penasaran, tapi saya belum punya rasa yang lain. Begitu saya tengok ke belakang, kan kaget lah itu saya kaget, lari, lari terus saya- begitu saya Oh gitu Kang. begitu saya lari terlelap terbangun. tertidur lah Terus aku bangun kuwi. Iya, Saya bangun kan kamu kenapa? semua rumput semua Ternyata- bangun duluan ya kan?
Iya. karena kan kakinya nyepak ke sana kemari kan. Ternyata nih, gitu loh. rasa yang lain begitu saya Saya tengok ada ke pikiran. belakang, Mungkin ini ada kaitannya dengan tempat yang buat kita camping ini apa Kang Tampo. wah, iya. Karena kan di sini memang ya, Gitunya ini lari memang pernah saya buat camping waktu itu ya, dan ini memang aku bangun itu ada rumpun bambu yang notabene rumpun bambu ini ternyata bangun duluan. iya karena kan kakinya sering terjadi fenomena, ternyata sering terjadi gangguan-gangguan ketika orang lalu di jalan yang kita lalui. Tadi kita berangkat Ada kaitannya ya, dengan tempat kita kan motornya ditaruh di atas kan. karena kan di sini Memang di rumpun bambu ini setiap kali orang lewat pernah saya pun sering waktu itu ya, dan dihantui ataupun ada suara tangkotak. Bahkan di video saya yang kemarin pas waktu saya camping di sini terlihat ternampak juga oleh saya itu adalah ada bayangan merah. Mungkin ada kaitannya dengan itu atau apa kita nggak tahu. Bisa jadi. kita berangkat Ini ya teman-teman, jadi motornya ditaruh di atas. fenomena seperti ini sering kita jumpai di saat kita camping teman-teman. Tapi kok kenapa saya yang bermimpi ya malam ini? Kok mimpi kok enggak? Tadi kita masuk sini kan santai-santai aja, enggak ada Nggak ada apa. apa-apa. Tenang, Ternampak ada. Pokoknya bagi saya tadi waktu datang ke sini saya Nggak berasa ada apa-apa hal lah enggak kayak ada kayak biasa, enggak ada rasa apa blas. nggak berinding juga Enggak ya, cuma apa panas saja itu sudah biasa. Memang kalau saya rasakan saya tadi datang ke sini memang panas umuk gitu ya. Jadi panas kita kenapa anggap saya biasa. yang bermimpi ya kok mimpi kok enggak, tapi kita masuk sini kan santai-santai aja Suara apa? tenang. Oke teman-teman ya, Saya lagi, Pak, waktu mungkin datang sini kan kita akan eksplor saja ke tempat yang biasa dimaksud nggak ada ya. rasa apa blas. Di situ ada rumpun bambu yang sering ada gangguan-gangguan setiap orang jalan di sini. Ada orang diganggu oleh suara-suara pating kotak dan suara kikikan kayak macam apa, orang ketawa gitu ya, teman-teman. Kita akan eksplor nanti bergantian atau akan bareng-bareng kan kalau Bareng aja gitu. kenapa akan eksplor saja ke tempat yang dimaksud. Bareng aja. kita akan Lebih aman kalau kita bareng. ya, kita akan eksplor ke rumpun Karena bambu. saya kan nggak tahu tempatnya belum apa ya. Wilayah sini kan kurang tahu. Gitu. Kalau memang cerita sudah tahu sebelumnya kan mungkin lebih berani, lebih baik kita bareng-bareng nanti. Oke teman-teman, kita akan eksplor bersama Kang Tambuh. Bareng aja. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa hal ya teman-teman. Lebih aman kalau kita bareng. Oke teman-teman, kita akan eksplor ke tempat yang kita maksud, yaitu rumpun bambu yang dulu pernah ada kuntilanak merahnya ya. Kenapa saya bisa simpulkan itu kuntilanak merah? Karena ada suara macam perempuan tertawa terkekeh-kekeh di sebelah sana ya teman-teman. Ayo Kang Tambuh duluan. Saya akan bawa lampu besar ya teman-teman. Ada Kang Tambuh di sana. Ini jalannya memang dekat dengan ini lokasinya memang dekat dengan jalan ini teman-teman. Oke Kang Tambuh, jenengan lewat sana ya. Lewat sana, saya tak lewat sebelah sini ya. Sini ada jalan. Oke, kita akan lewat jalan sebelah sini ya teman-teman. Jadi yang kita akan eksplor, yang akan kasih tunjuk kepada Anda adalah sebuah rumpun bambu ya teman-teman. Dan saya kebetulan membawa daun bidara teman-teman, ini daun bidara ya. Ini lewat jalan sini saja, nanti kita lewat jalan yang lebih mudah. Ini ada jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ada lampu di sana Kang Tambuh ya. Kita akan lewat sebelah sini yang lebih rumputnya lebih pendek ya teman-teman. Karena kita kalau ke tempat yang seperti ini takutnya ada ular atau ada apa gitu kan. Makanya nah ini memang di sana rumput-rumput tinggi seperti ini ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati ketika kita menginjak rumput yang tinggi seperti ini. Jangan-jangan ada sarang tawon ataupun bahkan ular yang kita takutkan adalah ular berbisa.
Wah, ini jalannya malah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk aku kuwi ya, rumpun bambu kuwi to. Oh, nah, ini teman-teman, ada rumpun bambunya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mimpi itu semuanya banyak lagi ini. Tapi sama mulutnya sama kayak gini. Ini Kang Tambu. Nah, ini ada Kang Tambu di sana teman-teman ya. Dan ini adalah rumpun bambunya teman-teman ya. Di daerah bawah sana itu juga banyak rumpun bambu seperti ini teman-teman ya. Jadi ini rumpun bambu pulung, namanya bambu pulung teman-teman. Aman ya, aman ya. Kayaknya nggak ada apa-apa. Aman. Tapi nggak tahu kalau di bawah ya teman-teman, karena memang di bawah itu juga ada rumpun bambu seperti ini teman-teman ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Oke Kang Tambu, saya akan coba kasih daun bidara ini ya di sini ya, ditaruh di. Kita coba seperti apa kemauan daripada subscriber saya, viewer saya, yang dia meminta bahwa coba Lek camping lagi di tempat itu di video saya yang lalu sambil membawa daun bidara. Saya tahunya ini adalah daun bidara ya, karena saya memang dikasih adik saya waktu itu pulang dari Cikarang, dibawain daun bidara ini, pohon bidara malah ya, dan saya tanam dekat rumah. Dan ini saya akan taruh di sini teman-teman ya. Saya akan taruh Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan taruh situ teman-teman, daun bidara. Ya, dengan lantaran seperti itu mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ridhonya. Dan apa yang saya takutkan ketika sering terjadi gangguan-gangguan sewaktu orang jalan lewat sebelah sana, karena sebelah ini memang jalan, supaya tidak mengganggu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi la yasma'u illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wa syi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu wa huwal 'aliyyul 'azim. Semua yang ada di dunia ini adalah miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan-gangguan baik dari manusia jahat ataupun jin yang jahat. Oke, kita akan kembali ke tenda aja Kang Tambu, mari. Nah, ini Kang Tambu. Oke, kita akan berjalan lewati sini aja yang dekat ya. Ini kayaknya kemarin ada orang makan bambu juga. Oh, ya. Jadi ini teman-teman ya. Di sini memang jalannya turunan ya, turunan dan ke sana juga tanjakan ini teman-teman. Tanjakan. Jadi di sini di tengah-tengah antara di sana turunan terus ya, jalan ini temurun terus. Oke, kita akan kembali ke tenda teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang lewat sini, lalu lalang lewat sini, kadang-kadang ada gangguan-gangguan macam bunyi-bunyian. Kenapa Kang Tambu? Ngentut mesti. Biasaan itu nggak bisa dihindari. Ternyata ngentut ini Kang Tambu. Oke, kita kembali ke tenda saja. Allah. Alhamdulillah amin. Mungkin dengan kita membawa daun bidara itu mungkin benar-benar dari penangkal ya. Oke, kayaknya wis cukup kita explore teman-teman ya. Ya Kang Tambu ya. Oke, Kang Tambu dan teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, ini adalah pohon bidara yang tadi salah satunya saya sudah taruh di pohon bambu ya, di pohon bambu yang sering terjadi suara-suara macam orang tertawa ya, perempuan tertawa. Dan di video saya yang lalu sempat tertangkap oleh mata saya bahwa ada macam bayangan merah ya, macam jubah merah ya, terbang gitu ke arah situ. Maka
ada salah satu subscriber dan viewer saya untuk camping lagi di sini, dan hari ini sudah saya penuhi dengan membawa daun bidara ini, Kang Tampu. Dan kita semuanya hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya daun, yang namanya pepohonan, apapun yang ada alam semesta ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Semua hanya lantaran kita hanya mau bisa berdoa dan mendoakan. Perkara yang mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya intinya Berusaha semua itu kembali kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saja kita minum obat ketika kita sakit, kita juga berusaha untuk sembuh. Tapi kita tidak boleh percaya sepenuhnya dengan obat itu, karena sang penyembuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Obat sebagai lantaran, jamu sebagai lantaran, termasuk daun bidara ini adalah sebagai lantaran. Semua hanya tergantung kepada kita, bagaimana cara kita berpikirnya. Karena kita punya Tuhan, karena kita punya Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu tafakur ataupun kita bersujud ataupun kita berdoa sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian mungkin, Kang Tambu, ada tambahan? Oke. Untuk teman-teman semuanya. Oke, buat teman-teman semua, untuk malam ini camping kita berdua, di mana tempat ini yang dulu pernah buat camping sama Lekhar, Ya. dan ada salah satu subscriber Lekhar yang minta untuk camping di sini lagi dan membawa daun bidara. Dan alhamdulillah malam ini sudah kita terpenuhi ya, kita penuhi permintaan subscriber kita, dan alhamdulillahnya lagi dengan membawa daun bidara ini aman teman-teman, dan ternyata nggak banyak Karena izin Allah. fenomena, mungkin lantaran daun ini ya, ini cuma sebagai perantara dan Allah yang mengabulkannya. Alhamdulillah malam ini kondusif ya, jadi nggak banyak suara-suara ataupun penampakan. Hanya tadi saya waktu tidur itu memang sempat mimpi, dan mimpinya itu memang Hampir-hampir mirip seperti itu. sama ceritanya Terhampir Lekhar itu mungkin ada hubungannya, tapi yang jelas dalam mimpi itu saya seneng karena ketemu dengan Cewek cantik, cewek yang cantik dan hampir terpikat padahal ya. hampir Jangan-jangan mau dikawin gitu ya, mau bisa jadi. dijadikan istri. Tapi Istri kedua. yang saya menanyakan begitu saya bangun kok Rumput bambu gitu nah ya. itu di belakang. Oke, teman-teman, mungkin seperti ini dulu saja. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Lekhar Petualang dan juga Agi Camp Story atau Kang Tambuh, silakan disupport dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya kita semuanya, Kang Tambuh dan juga Lekhar Petualang, bisa memberikan konten yang terbaik buat kita semuanya, tentunya tontonan dan tuntunan. Cukup sekian dari Lekhar Petualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman semua, saya Kang Tambuh Agi Camp Story dan juga Lekhar akan segera undur diri karena sudah selesai. Kita sudah Menjelaskan misi malam menyelesaikan hari ini. misi, kita sudah eksplor, dan ini saya tunjukkan bahwa kita mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.